berinovasi dan memberikan sumbangsi bagi kemajuan negeri. Perjalanan mimpi menjadi begitu menarik, meskipun kadang turun naik. Namun di tempat yang tepat, mimpi dan cita-citamu dipupuk dan dirawat, menjadi fasad bagi ide-ide besar untuk mendesain masa depan. Setiap orang memulai dari masing-masing titik. Dan di Universitas Islam Indonesia, kamu akan temukan jalan yang terbaik. Bagaimana jika kamu dapat menjadi bagian dari masa depan? Ikut menjelajahi Meta Mesta. Merasakan mimpimu jadi nyata di kampus pionir pendidikan tinggi di Indonesia. Memastikan potensi dan mimpimu dilukis di kanvas yang tepat. Untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan menikmati petualangan kolaborasi bersama ilmuwan dunia. Menjadi tempatmu mendalami disiplin ilmu pilihan dalam komitmen kebangsaan dan keislaman. Untuk berinovasi dan memberikan sumbangsi bagi kemajuan negeri. Perjalanan mimpi menjadi begitu menarik, meskipun kadang turun naik. Namun di tempat yang tepat, mimpi dan cita-citamu dipupuk dan dirawat, menjadi fasad bagi ide-ide besar untuk mendesain masa depan. Setiap orang memulai dari masing-masing titik. Dan di Universitas Islam Indonesia, kamu akan temukan jalan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin untuk dapat open cam dan menggunakan virtual background yang telah diberikan atau bisa diakses melalui kolom chat Zoom serta mempersiapkan diri untuk mencatat materi yang akan disampaikan agar dapat memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya karena acara akan dimulai. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Endang Wahyu Pamungkas PhD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta selaku pemateri dalam pesantren Sains Data pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Canifah Indah Ratnasari Eskom Mkom selaku pengisi kultum sore hari ini. Bapak Dr. Hanson Prihantoro Putro STMN selaku moderator, serta seluruh hadirin, Bapak Ibu tenaga pendidik, rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti pesantren Sains Data 2026 yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Maret 2026 melalui Zoom meeting dengan tema Mining Toxicity and Hate Speech in Indonesian Social Media, Challenge Methods and Future Directions. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alia Hanifa Windiana sebagai Master of Ceremony yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam webinar hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa agenda pesantren Sains Data pada sore hari ini diselenggarakan oleh Center of Data Science UII dan didukung oleh jurusan Informatika UII serta IT Centrum UII. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang telah memungkinkan terselenggarakannya kegiatan yang bermanfaat ini. Semoga sinergi ini terus menghadirkan ruang belajar yang berdampak dan inspiratif. Dan untuk menambah semangat rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa pada sesi tanya jawab nanti akan ada door prize berupa e-wallet senilai 100.000 masing-masing untuk 3 peserta pertama yang aktif dan memberikan pertanyaan terbaik selama sesi diskusi. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca bersalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Memasuki acara yang pertama, mari kita bersama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Canifah Indah Ratnasari, Eskom Mkom. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, mohon izin share screen ya. Belum dapat aksesnya untuk share screen. Boleh diberi aksesnya? Oke. Oke, sudah muncul ya, Mbak Alia? Oke, Sudah, Ibu. bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang sangat istimewa, Pesantren Sains Data 1447 Hijriah. Sebuah ruang di mana iman bertemu algoritma, di mana zikir berjalan berdampingan dengan data analitik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang mengajarkan kepada kita pentingnya kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab dalam setiap ucapan. Kali ini bertemu dengan saya pada sesi kultum Pesantren Sains Data, Hanifah Indah Ratnasari, dosen informatika FPI UII, yang akan membawakan materi mengenai tabayun di era Big Data, Muslim harus melek dan beretika. Eh, Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, sebentar, mohon maaf. Kita hidup di era Big Data. Setiap detik jutaan data tercipta. Klik kita tercatat, pencarian kita tersimpan, preferensi kita dipelajari oleh algoritma. Pertanyaannya, sebagai Muslim, bagaimana kita bersikap di tengah banjir informasi dan data ini? Allah sudah memberikan satu prinsip yang sangat relevan dengan dunia data hari ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, potongan surat Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Atau fatabayanu, mohon maaf. Eh, maka telitilah kebenarannya, fatabayanu. Inilah konsep tabayun, verifikasi, validasi, cross-check. Kalau kita pikirkan, ini adalah fondasi berpikir ilmiah. Dalam penelitian, kita tidak langsung percaya pada data mentah. Kita lakukan data cleaning, kita cek outlier ada atau tidak, kita validasi instrumennya, kita uji reliabilitasnya, kita lakukan peer review. Kenapa? Karena keputusan yang salah dari data yang salah bisa berdampak besar. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Informasi yang tidak diverifikasi bisa merusak reputasi, memecah ukhuwah, bahkan menghancurkan kepercayaan publik. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, di dunia sains data ada istilah namanya garbage in, garbage out. Jika data yang masuk salah, maka outputnya pun salah. Dalam kehidupan spiritual pun begitu. Jika informasi yang kita konsumsi salah, narasi yang kita telan tidak diverifikasi, maka opini dan keputusan kita pun bisa melenceng. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang reaktif. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang reflektif. Bahkan dalam sejarah, Rasulullah SAW dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Bukan hanya karena beliau jujur, tetapi karena beliau bisa dipercaya dalam menyampaikan informasi. Hari ini kita mungkin tidak hanya menjadi penerima informasi, kita juga menjadi produsen data. Kita meneliti, mempublikasikan, mengembangkan model, bahkan mungkin membangun sistem berbasis AI yang saat ini sudah sangat umum. Maka pertanyaannya lebih dalam lagi, apakah data yang kita olah sudah kita jaga amanahnya? Apakah analisis yang kita tampilkan bebas dari manipulasi? Apakah visualisasi yang kita sajikan tidak menyesatkan? Karena data itu tidak pernah benar-benar netral. Ia dipilih, dibersihkan, diproses, dan ditafsirkan oleh manusia. Dan manusia punya bias. Nah, dalam konteks ini, iman menjadi kompas moral. Sains memberi kita kemampuan, tapi iman memberi kita arah. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, di sini surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini sangat ilmiah. Jangan berbicara tanpa dasar ilmu, jangan menyimpulkan tanpa evidence, jangan menyebarkan tanpa verifikasi. Dan lebih dalam lagi, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Bayangkan jika setiap dataset yang kita manipulasi secara tidak etis, setiap angka yang kita haluskan demi terlihat signifikan, setiap grafik yang kita framing demi kepentingan tertentu, tentunya semua itu tercatat. Karena dalam sistem pencatatan Allah, tidak ada data yang hilang, tidak ada log yang terhapus, tidak ada server yang down. Allah Maha menghitung.
Nah, pesantren Sains Data kali ini bukan hanya tempat belajar penelitian di bidang sains data yang berkaitan dengan Python, R, SQL, atau machine learning. Ini tempat membangun integritas. Kita ingin melahirkan data scientist yang bukan hanya cerdas secara statistik, secara keilmuan, tetapi juga kuat secara spiritual, yang bukan hanya mampu membangun model prediktif, tetapi juga mampu menjaga amanah publik. Karena di masa depan keputusan-keputusan besar bahkan diambil, bahkan hingga sekarang pun juga sudah dimulai gitu, semua berbasis data. Kebijakan publik, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jika data dipegang oleh orang-orang berilmu, tapi tanpa iman, dunia bisa kehilangan arah. Tapi jika data dipegang oleh orang-orang berilmu dan berakhlak, insya Allah ia menjadi rahmat. Nah, di sini Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian yang insya Allah dimulakan Allah, mari kita jadikan prinsip tabayun bukan hanya metodologi penelitian, tapi juga gaya hidup. Teliti sebelum menyimpulkan, verifikasi sebelum menyebarkan, jujur sebelum mempublikasikan. Karena pada akhirnya kita bukan hanya bertanggung jawab pada reviewer jurnal, kita bertanggung jawab pada Allah. Semoga Allah menjadikan kita generasi muslim yang melek data, kuat dalam metodologi, dan kokoh dalam integritas, yang memadukan iman dan algoritma, yang menjadikan ilmu sebagai jalan menuju ridhonya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah, pastinya dari saya dan segala kebaikan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Chanifa Indah Ratnasari atas penyampaian kultum sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keberkahannya bagi kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Selanjutnya, memasuki acara inti pada sore hari ini adalah penyampaian materi inti yang akan diisi oleh narasumber kita, Bapak Endang Wahyu Pamungkas, PhD, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta dipandu oleh Bapak Dr. Hanson Prihantoro Putro, STMN, selaku moderator. Sebelum menyampaikan materi, sebagai pengantar, perkenankan kami membacakan sekilas profil beliau. Bapak Dr. Hanson Prihantoro Putro, STMN, merupakan dosen dan peneliti di Universitas Islam Indonesia yang memiliki spesialisasi di bidang software engineering dan artificial intelligence. Beliau menempuh studi doktor di Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan fokus penelitian pada optimalisasi deteksi multi-label code smell menggunakan kecerdasan buatan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di bidang informatika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan penelitian yang juga berfokus pada deteksi code smell. Untuk acara selanjutnya kepada Bapak Hanson Prihantoro Putro untuk memoderisasi jalannya rangkaian acara materi hari ini. Kepada Bapak Hanson Prihantoro Putro, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Alia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul qawli mambatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini ya dalam keadaan sehat. Insyaallah semuanya ya. Kumpul secara online dalam acara pesantren sains data yang dilaksanakan oleh program studi atau jurusan informatika, dalam hal ini pusat studinya ya, Center of Data Science yang digawangi atau dikelola oleh Bapak Ahmad Fatan di sini. Terima kasih. Kemudian pada sesi kali ini ya, pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak salah pertemuan ketiga ya kalau nggak Pak Fatan ya. Ya, betul. Hadir bersama kita hari ini seorang pakar di bidang Natural Language Processing atau NLP yang memiliki fokus mendalam pada keamanan interaksi di ruang digital. Beliau adalah Bapak Endang Wahyu Pamungkas. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini panggilannya Bapak Endang atau Bapak Endang nggih? Endang. Endang, ya, mohon maaf. Beberapa cara pembacaan ya Bapak Endang. Nggih, ya. Beliau lahir Maret tanggal 24 tahun 92 di Magetan ya. Kemudian ya dengan berbagai datanya di sini yang disampaikan oleh CV, menyelesaikan studi sarjana dan magister di Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November. Oh,
kampus saya sekarang Bapak di Surabaya ini ya. Iya. Akselerasi, alhamdulillah kumlot ya, kemudian mengambil gelar doktornya atau PhD di Computer Science di University of Turin, Italia, Insya Allah sudah mengenyam pendidikan juga di Eropa dengan disertasi yang khusus mengeksplorasi tantangan deteksi bahasa kasar di media sosial pada lingkungan multibahasa. Ya, alhamdulillah ini relevan dengan topik yang beliau bawakan hari ini ya, dengan rekan jejak risetnya mempublikasikan berbagai penelitian mengenai deteksi hate speech, ada misogini juga di media sosial termasuk di Indonesia. Tantangan pada penggunaan bahasa yang bercampur ya, ada code mix. Di saya juga ada kode juga, terutama kodenya bahasa pemrograman. Dan insya Allah di sini ya, mungkin ada beberapa hal yang nanti kita juga akan bisa diskusikan ya, sama-sama mengolah bahasa ya insya Allah ya. Juga teman-teman yang lain nanti ya insya Allah. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan. Alhamdulillah nanti bisa menjadi kolaborasi riset ya Bapak ya. Untuk nanti bisa sama-sama kita kerjakan insya Allah untuk kemajuan riset kita bersama ya. Dengan pengalaman beliau sangat luas ya, dengan berbagai penelitian, kemudian tamu juga ya di Prancis berkolaborasi, dukungan Google dan Snapchat ya, insya Allah. Kemudian di komunitas global ya, aktif sebagai reviewer untuk jurnal-jurnal prestisius, Masya Allah, berbagai jurnal ya, insya Allah nanti kita juga bisa diskusi juga. Komite di program konferensi internasional ACL, IMNLP ya, dedikasinya dalam meneliti toksisitas digital ya, termasuk best system pada tugas identifikasi misogini otomatis di Spanyol ya, insya Allah. Ya insya Allah pada hari ini beliau akan memaparkan materi dengan tajuk Mining Toxicity and Hate Speech in Indonesian Social Media, Challenge, Method, and Future Direction. Kalau saya ambil latar belakangnya ya, di mana sekarang tinggi sekali aktivitas media sosial di Indonesia ya, di dunia Indonesia, berbagai ujaran ya, ya berbagai post yang dihasilkan ya, banyak hal yang kemudian itu bisa membawa sentimen. Tadi ada positif dan negatifnya yang kemudian insya Allah kita bisa pelajari sama-sama. Ya, tanpa berlama-lama ya, insya Allah setelah ini ya, waktu dan tempat akan kita persilakan kepada Bapak Endang. Kepada Bapak Endang kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hanson. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya izin share screen. Oke, insya Allah sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Ya, ya. Ya, terima kasih ya. Pertama saya ucapkan karena alhamdulillah diberi kesempatan ya untuk sharing atau saling berbagi tentang salah satu ilmu yang selama ini sudah coba saya pelajari gitu. Dan pada sore hari ini saya akan membawakan ya presentasi. Saya beri judul di sini Mining Toxicity and Hate Speech in Indonesian Social Media, Challenge, Method, and Future Direction. Nah, mungkin saya sedikit disclaimer dulu. Mohon maaf nanti mungkin ketika eh, di materi saya mungkin nanti akan ada beberapa kata kasar mungkin. Nah, itu mungkin nanti sedikit diabaikan saja secara konteks karena di sini saya ingin mencoba menjelaskan gitu nggih, beberapa permasalahan yang ada di media sosial kita saat ini. Oke, kita mulai dari fakta ya. Fakta di media sosial kita saat ini, apalagi berkaitan dengan di masa-masa politik biasanya, ataupun juga ketika tidak berkaitan dengan politik. Jadi memang permasalahan ujaran kebencian ini menjadi permasalahan di media sosial berbahasa Indonesia atau di Indonesia saat ini ya. Bahkan di Indonesia pun kan biasanya kalau di saat-saat sosial media rame itu kan ada aturan ya, UU ITE ini sering dijadikan aturan untuk
sebagai delik ya, delik aduan ketika ada pengguna-pengguna media sosial yang melakukan ujaran kebencian. Nah, ternyata terjadi evolusi ya, teman-teman di sini ya. Kalau dulu media sosial, misalkan dulu Twitter gitu ya, Twitter kalau sekarang X gitu. Dulu mungkin berbasis teks dan teksnya cenderung pendek ya, dibatasi 140 gitu. Tetapi semakin ke sini ternyata mungkin juga dari perilaku pengguna media sosial sendiri itu terjadi pergeseran gitu. Ternyata sekarang itu pengguna media sosial lebih tertarik dari visual yang lebih lebih ini ya, lebih engaging gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat di media sosial itu setelah Twitter itu kan yang rame Instagram ya, dari gambar gitu, gambar-gambar. Kemudian sekarang pun bergeser lagi gitu. Sekarang yang rame mungkin TikTok gitu, yang dalam bentuk video pendek. Dan tentunya ujaran kebencian pun ikut berevolusi gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu teks, nah bergeser mungkin jadi kombinasi antara teks dan gambar yang bisa kita lihat teman-teman. Contohnya di sini ya di bawah. Kemudian juga bergeser gitu ya, full image gitu. Jadi memes ya, memes yang sering digunakan untuk me- menyembunyikan mungkin ya, usaha untuk menyembunyikan ujaran-ujaran kebencian yang eh, ter yang tujuannya itu memang untuk menyerang gitu ya, atau untuk menyakiti baik itu orang, individu maupun kelompok tertentu gitu. Jadi memang ini dari dulu memang sudah menjadi permasalahan itu. Baik ya, ini nggak hanya di Indonesia ya, mungkin di media sosial di negara-negara lain pun juga sama. Nah, kenapa hal ini penting dan perlu menjadi perhatian kita sendiri gitu ya. Yang pertama, tujuannya ya untuk melindungi public discourse gitu. Jadi untuk melindungi atau eh, public discourse atau diskusi di lingkungan online tuh sebenarnya supaya tetap sehat gitu ya. Jangan sampai ada beberapa kejadian di mana ujaran kebencian yang sebenarnya itu hanya terjadi di online itu bisa terekskalasi menjadi kejahatan di dunia nyata. Ada berbagai macam contoh mungkin seperti syuting gitu ya, Charlie Hebdo. Kemudian ada mungkin kalau kita yang familiar itu mungkin ini ya, di Rohingya ya, Rohingya Myanmar genocide ya. Itu kan juga ternyata ketika ditelusuri itu berasal juga dari hate speech yang terjadi di Facebook waktu itu. Jadi memang salah satu tugas kita gitu ya untuk menjaga supaya lingkungan diskusi online itu tetap berjalan dengan sehat gitu. Kemudian konten moderation sendiri itu sebenarnya saat ini ya tantangan juga gitu ya. Kenapa? Karena eh, postingan media sosial itu kan sangat cepat ya. Kalau kita cek mungkin di secara statistik gitu ya, itu bahkan 1 detik itu bisa ratusan bahkan ribuan posting gitu. Itu mungkin di salah satu media sosial. Bayangkan ada banyak juga platform-platform media sosial sehingga memang moderasi konten ini menjadi tantangan tersendiri gitu bagi seharusnya bagi penyedia platform sosial media itu sendiri. Kemudian kalau di Indonesia ini salah satu permasalahan di Indonesia itu real low resource di bahasa Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia ini termasuk bahasa yang sumber dayanya itu masih terbatas gitu ya. Belum lagi ditambahi beberapa challenge lainnya yang mungkin nanti juga akan saya sampaikan gitu ya. Jadi tidak hanya bahas sumber daya bahasanya yang rendah, tetapi juga kultur dari Indonesia itu juga menyebabkan pembangunan model AI di bahasa Indonesia ini menjadi lebih menantang lagi gitu. Kemudian hal ini nanti ketika kita melakukan penelitian tentang content moderation dan lain sebagainya, ini juga salah satu kesempatan bagi kita untuk bisa berkontribusi gitu ya secara global, tetapi kita berfokus untuk bahasa Indonesia sendiri karena bisa kita ketahui sendiri bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia gitu ya, sehingga memang sangat perlu gitu ya kita memoderasi konten yang ada di lingkungan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah,
Jadi beberapa atau sebagian besar model AI atau artificial intelligence spesifiknya untuk ini ya pendeteksian ujaran kebencian itu kebanyakan memang sudah works well gitu ya di bahasa Inggris. Tetapi ketika kita tarik gitu ya ke bahasa Indonesia itu ternyata berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita di bahasa Inggris itu sumber daya banyak, jadi kebanyakan penelitian memang dikembangkan di bahasa Inggris karena ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya dalam bentuk dataset maupun teknologi ya, seperti kalau dulu language model itu kebanyakan memang dikembangkan di awal itu pengembangannya di bahasa Inggris gitu ya. Kemudian di bahasa Inggris juga dataset banyak, kemudian mungkin teksnya lebih lebih formal gitu. Kemudian spelling, grammarnya lebih terstandar dan juga mungkin sama ya kalau multimodal di Inggris dan Indonesia sama. Kemudian kalau di Indonesia ini lebih bersifat multilingual. Multilingual ini masih di bahasa Indonesia gitu ya. Multilingualnya itu bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda mungkin, bahasa Madura dan lain sebagainya. Kemudian code mix juga, jadi memang pengguna media sosial berbahasa Indonesia ini hobinya, bukan hobi ya, biasanya supaya lebih engaging itu memang, atau memang juga kebiasaan sehari-hari ya, mencampurkan bahasa Indonesia itu dengan bahasa daerah mereka masing-masing gitu ya. Kalau kita berarti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa pun mungkin sudah ada beberapa perbedaan ya. Kalau di Jawa, Jogja gitu, Jawa Tengah juga dengan Jawa Timur itu mungkin juga sudah ada beberapa perbedaan gitu. Dan itu biasanya dicampurkan dengan bahasa Indonesia gitu. Kemudian slang, bahasa slang, sarkasm dan juga implicit meaning itu juga di Indonesia cukup kreatif gitu ketika menggunakan bahasa-bahasa slang ini. Kemudian di Indonesia juga fenomena ini ya multimodal gitu ya. Jadi kombinasi dari datanya sendiri ya dari teks, image, memes, kemudian ada emoji juga. Kemudian yang terakhir memang ini menjadi tantangan kita semua ya. Jadi memang ketika kita berfokus di bidang NLP, nggak hanya di hate speech ya, teman-teman ya. Jadi di berbagai topik itu memang di Indonesia ini kelemahannya itu dataset itu masih sangat terbatas gitu ya. Jadi penelitian-penelitian di Indonesia ini NLP ketika kita berkontribusi dengan membuat sumber daya baru, dataset baru itu selalu sangat bermanfaat gitu. Jadi kalau di Indonesia ini. Nah, lalu core challenge-nya apa sih ketika kita ingin penelitian di bidang hate speech ini ya di bahasa Indonesia. Jadi ini coba saya sarikan dari publikasi saya ya dari tahun 2023 tentang challenge pendeteksian ujaran kebencian di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kembali lagi gitu ya, normalnya atau eh ya best practice-nya ya, best practice-nya ketika kita mendeteksi ujaran kebencian itu step by step-nya ya simple gitu ya, input teks, kemudian bisa sosial media teks ya karena fokusnya di media sosial, kemudian dengan representasi ya kalau zaman dulu sebelum adanya language model ya kita pakai representasi seperti TF, IDF atau back of word. Kemudian muncul language model bisa pakai word to fact atau word embeddings. Kemudian muncul transformer, kita sudah mulai menggunakan transformer, bahkan sekarang kita sudah muncul ada teknologi LLM ya atau large language model gitu ya. Tergantung representasi apa yang kita gunakan. Nah, setelah kita memilih representasi, setelah itu kita milih modelnya gitu ya. Kita kalau tradisional kita bisa menggunakan model seperti SVM, kemudian logistic regression, decision tree dan lain sebagainya. Kemudian kalau deep learning, neural networks gitu ya, ada LSTM, kemudian CNN, dan lain sebagainya. Kemudian transformer, tadi transformer ada BERT, kemudian kalau di Indonesia ada IndoBERT gitu ya. Kemudian kalau LLM sekarang ya banyak ya, LLM ada GPT, salah satu contohnya. Kemudian ada Llama, mungkin teman-teman ada yang sudah mulai menggunakan ya. Kemudian setelah itu, dari model itu, dari proses training, testing, dari training itu akan diklasifikasikan tuh data sosial medianya. Apakah data tersebut masuk hate speech atau non hate speech gitu. Jadi ini best practice-nya biasanya seperti ini gitu.
Nah, kenapa pipeline ini itu ketika kita tarik gitu ya ke Indonesia ya sebenarnya works gitu ya, tetapi not enough gitu ya. Jadi ternyata tidak cukup gitu ya. Ketika kita hanya mengadopsi best practice yang ada di bahasa yang sebenarnya itu sudah cukup banyak yang meneliti gitu ya. Contohnya tadi bahasa Inggris. Kenapa? Jadi ada beberapa permasalahan. Yang pertama code mix tadi ya, code mix. Jadi multiple local language in one sentence gitu. Jadi di bahasa Indonesia itu user itu kecenderungannya atau banyak ya ada case-case data yang mereka itu memang mencampurkan gitu ya, mencampurkan antara bahasa lokal atau bahasa daerah ya kalau kita ya dengan bahasa Indonesia. Dan ini ternyata menimbulkan permasalahan ketika kita menggunakan representasi dari salah satu bahasa. Misalkan kita menggunakan mungkin salah satu yang spesifik kalau dulu itu yang saya gunakan word embeddings gitu ya. Word embeddings bahasa Indonesia gitu ya, word embedding berbahasa Indonesia kita gunakan. Nah, ketika ternyata ada code mix itu ternyata ada penurunan performa dari modelnya gitu. Kemudian yang kedua limited annotated data. Jadi memang data yang teranotasi atau terlabeli di bahasa Indonesia itu juga masih terbatas ya. Tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Terbatas. Jadi memang selalu kontribusi. Jadi teman-teman kalau kita melakukan penelitian NLP di bahasa Indonesia, topik apapun itu ketika teman-teman membuat database atau dataset baru itu selalu memberi kontribusi gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau penelitian NLP ya coba full pipeline gitu ya, dimulai dari membangun dataset, menganotasi, ya itu nanti memang akan terasa challenge-nya ya, menganotasi manual dan seterusnya itu. Kemudian datasetnya di-share, jangan lupa di-share secara publik itu nanti bisa bermanfaat untuk keberlanjutan penelitian di bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian cultural and pragmatics meaning gitu ya, apalagi di bahasa daerah ya. Memang hate speech atau eh, jadi suatu kata di bahasa itu konteksnya bisa berbeda di bahasa yang lain, satu kata yang sama gitu ya. Sama halnya di bahasa Indonesia gitu. Ketika kita menggunakan AI gitu ya atau model machine learning, ketika kita mendapatkan kasus di data yang ada bahasa Indonesia gitu ya dan kata-kata yang bersifat kultural tadi ya kultural atau bahasa daerah biasanya sih kata-kata kasar ya kata-kata kasar yang secara spesifik di bahasa daerah tertentu itu ketika kita menggunakan model AI yang kita training dengan data yang mungkin belum mengenal gitu ya representasi bahasanya itu belum mengenal kata tersebut itu ya otomatis kita akan dianggap sebagai OOV gitu ya, out of vocabulary gitu. Sehingga akan menurunkan performa dari model AI yang kita bangun juga. Kemudian yang terakhir multimodal gitu ya. Multimodal ini ya karena tadi ya pergeseran pergeseran dari media sosial yang sebelumnya textual based menjadi image based atau mungkin kedepannya video gitu ya. Jadi memang proses memahami konteks ini menjadi sangat lebih challenge lagi gitu ya. Kita memahami konteks teks aja sudah susah gitu ya, apalagi memahami konteks dari berbagai macam media gitu ya. Ada teks, ada image, ada video mungkin ya. Itu memberikan challenge yang lebih juga. Tapi kalau multimodal ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia, jadi di bahasa lain pun sama karena ini kan pergeseran media sosial ini tidak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun juga terjadi. Nah, sehingga dari challenge itu ya saya akan mencoba menjelaskan di 5 fase ya. Jadi yang pertama eh, nanti saya akan menjelaskan tentang keyword and lexical feature. Jadi mulai dari penggunaan kata-kata kasar sendiri di ujaran kebencian itu seperti apa dan mengapa spesifik penggunaan kata kasar ini menjadi challenge tersendiri ketika kita ingin mendeteksi ujaran kebencian. Setelah itu saya akan menyampaikan tentang multilingual era ya. Jadi ketika kita dihadapkan di fakta bahwa di Indonesia ini memang penggunaan bahasanya yang bercampur tadi ya code mix
Kemudian di era data ya, kebutuhan akan data tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di Indonesia ini data set masih sangat terbatas sehingga saya mencoba gitu ya, mencoba untuk menggunakan teknologi yang ada saat ini LLM ya, untuk mencoba mengaugmentasi data yang sejumlahnya masih sedikit. Coba kita augmentasi dan kita evaluasi hasilnya seperti apa. Kemudian di bagian yang keempat, kita bergeser ke multimodal. Jadi di nature media sosial saat ini yang memang sudah multimodal, kita coba bereksperimen di sana. Kita coba bangun dataset multimodal dan kita coba uji kemampuan dari model berbasis AI saat ini di data multimodal sejauh mana. Kemudian terakhir MLLM ya, jadi multilingual large language model atau multimodal ya, multimodal large language model. Jadi spesifik di MLLM ini sejauh mana kemampuan dari MLLM ini untuk mendeteksi hate speech di multimodal data. Oke, kita mulai dari tadi ya tentang penggunaan swear words ya atau kata kasar gitu ya di ujaran kebencian. Jadi di sini saya beri judul language matters gitu ya atau bahasa itu penting, penggunaan bahasa itu penting, konteks itu penting. Oke, mungkin ini salah satu tadi ya, salah satu disclaimer saya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan, a word is not abusive, konteks makes it abusive gitu ya. Jadi sebenarnya kata sendiri itu ya mungkin bisa dikatakan kalau hanya kata itu ya nggak abusif gitu ya. Tetapi ketika kita gunakan kata tersebut di suatu konteks tertentu, itulah yang akan membuat kata itu kasar gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di dua contoh ini ya, yang di sebelah kiri ya bisa kita lihat di sini mungkin tadi Pak Hanson tadi kan dari Surabaya ya, mungkin familiar gitu dengan penggunaan kata ini gitu ya. Jadi saya sendiri juga 6 tahun di Surabaya, jadi ya sangat familiar gitu ya dengan kata ini. Jadi di bagian kiri ini maksudnya bagian kiri di sebelah sini ya teman-teman ya. Ini salah satu penggunaan kata kata kasar yang memang konteksnya itu kasar gitu ya. Jadi di sini inilah yang perlu kita deteksi gitu ya. Yang memang ini tuh ketika kita deteksi dengan menggunakan model AI untuk mendeteksi ujaran kebencian ya harusnya ini terdeteksi gitu ya. Tetapi case-case seperti inilah yang membuat model kita itu kadang-kadang misclassify gitu ya, salah mengartikan gitu ya. Karena muncul di situ ada kata kasar, tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, itu katanya itu atau konteks secara keseluruhannya itu seharusnya dia itu tidak ujaran kebencian gitu ya, tidak hate speech gitu ya. Dan inilah yang waktu itu membuat saya itu punya ide gitu ya. Wah, kayaknya memang kemunculan kata kasar ini seharusnya tidak serta-merta gitu ya. Karena biasanya model AI itu ketika dia di training dengan data yang memang kebanyakan ujaran kebencian itu menggunakan kata kasar gitu ya. Tetapi ternyata ketika kita telisik lebih lanjut gitu, ternyata penggunaan kata kasar ini bisa menjadi false positif gitu ya, false flag gitu ya. Jadi menyebabkan model itu salah salah prediksi tadi gitu ya. Usut punya usut, saya coba pelajari tentang penggunaan kata kasar. Nah, ternyata saya menemukan nih di bukunya Steven Pinker gitu ya. Jadi ternyata swearing atau mengucap kata kasar gitu ya itu ada beberapa function gitu ya. Ada 5 ternyata di sini. Ada dysphemic, ada abusive, kemudian ada cathartic, kemudian ada emphatic dan juga idiomatic gitu. Nah, kalau dilihat di sini ternyata yang abusive gitu ya, yang memang dia itu kasar, benar-benar yang harus kita ban gitu ya. Nggak boleh digunakan itu di dua fungsi pertama yaitu di dysphemic dan abusive gitu ya. Jadi kalau dysphemic ini penggunaan untuk memunculkan atau memunculkan tadi ya negatif emotion gitu ya atau negatif thought gitu ya. Seperti anger gitu ya atau kemarahan. Ya, biasanya di sini dengan penggunaan kata kasar itu atas slurs tadi ya, penggunaan kata kasar yang biasanya itu akan memunculkan imajinasi tentang hal-hal kasar tersebut gitu ya. Dan itu biasanya memang kasar gitu ya atau menjijikkan gitu.
Kemudian yang kedua itu abusive. Memang tujuannya abusive ya. Yang tujuannya itu intendednya itu untuk mengintimidasi atau menyakiti gitu ya. Lawan bicaranya atau yang mendengarkan. Sehingga kedua ini memang harus di-ban gitu ya, tidak boleh gitu ya. Yang harus kita sensor tadi. Kemudian yang ketiga, fungsi ini itu harusnya ya perlu kita lihat konteksnya gitu ya. Ada cathartic gitu ya. Kalau cathartic ini digunakan untuk emotional release. Contohnya ini tadi ya. Nah, ini contohnya kan emotional release gitu ya. Dia itu emosi gitu ya, baru gajian 5 menit tapi sudah langsung habis gitu ya. Dia kan ingin menyampaikan emosinya tersebut. Nah, itu katartik gitu ya. Atau biasanya kalau ini misalkan kita ketumpahan sesuatu gitu ya, ketumpahan sesuatu yang panas gitu ya, kan biasanya refleks gitu ya. Refleks kemudian mengucapkan kata kasar gitu ya. Nah ini kan kalau di luar negeri dianggap sesuatu yang katartik, maksudnya nggak harusnya itu ya tidak menyakiti siapapun gitu ya. Kemudian ada emfatik. Kalau emfatik itu untuk menekankan sesuatu gitu. Jadi penggunaan kata kasar untuk menekankan sesuatu gitu. Nah, ini biasanya juga tidak berarti abusif, tidak menyakiti orang lain gitu ya. Kalau idiomatik ini casual ya, casual or habitual swearing gitu ya. Yang digunakan untuk sinyal informality dan juga social closeness gitu ya. Nah, ini contohnya di Surabaya biasanya. Biasanya kalau menyapa temen kalau di Surabaya itu biasa gitu ya. Menggunakan kata ini tadi ya. Kalau di Jawa Tengah saya nggak mungkin ini menggunakan kata ini gitu ya. Kalau di Surabaya biasa sekali gitu memanggil temannya dengan menggunakan kata ini, yaitu salah satu fungsi idiomatik tadi gitu, untuk menunjukkan kedekatan sosial. Nah, dari kelima fungsi ini, sehingga di sini saya mencoba mengusulkan gitu ya untuk membuat sebuah dataset waktu itu gitu. Jadi dari data yang ada, data tentang OLID, jadi dari OLID dataset OLID ini on abusif ini ya. Jadi ini dataset public waktu itu digunakan untuk CERTAS gitu ya, Offensive Language Identification Dataset kalau nggak salah singkatannya. Nah, itu ada sekitar 13.200 sekian instance. Nah, itu saya filter dengan menggunakan No Swearing Dictionary. Jadi, No Swearing Dictionary ini kamus yang berisi swear words atau kata kasar. Nah, ini saya filter, jadi hanya saya ambil record atau instance yang mengandung kata kasar gitu. Nah, setelah saya filter, temulah 1.320 instance atau entries yang mengandung kata kasar, dan di situ ada 1.000 sekian yang ofensif dan 200 sekian yang not ofensif. Nah, dari situ coba saya replikasi untuk instance yang memiliki atau mengandung lebih dari satu swearing, lebih dari satu kata kasar, sehingga dataset saya terakhir itu ada 1.500 ofensif dan 1.500 sekian data dan 1.200 ofensif, 2.200 sekian not ofensif. Tapi saya tidak langsung percaya dengan anotasi audit ini sendiri, sehingga waktu itu saya putuskan dengan menggunakan human annotator lagi gitu ya, secara manual untuk mengevaluasi fungsi dari masing-masing penggunaan kata kasarnya di konteks tweet tersebut gitu ya. Sehingga ini ya, final annotated corpusnya ada 1.500 sekian. Nah, ternyata malah abusifnya hanya 600 sekian dan non-abusifnya 891. Nah, dari dataset inilah saya coba memodelkan untuk secara otomatis ya, menggunakan algoritma machine learning. Jadi ada 3 skenario. Yang pertama saya coba modelkan menjadi task sequence labeling gitu ya. Sequence labeling itu seperti apa? Jadi sequence labeling itu sama seperti kita itu melabeli seperti ini ya, seperti post tagging ya. Post tagging itu kan biasanya, atau part of speech tagging itu kan biasanya untuk melakukan tagging itu kan menggunakan sequence labeling ini. Jadi saya coba modelkan seperti itu gitu ya. Jadi akan ada 3 label, yaitu ketika swear word ya berarti swear word tapi abusive tapi swear word, kemudian non abusive swear word atau not a swear word. Jadi nanti kebanyakan pasti akan not swear word ya. Jadi dari sebuah
tweet yang panjang itu akan dilabeli not swear word, not swear word, kemudian ketemu swear word berarti nanti apakah termasuk swear word yang abusive atau swear word not abusive. Begitu seterusnya. Dan dengan skenario ini hasil terbaik itu menggunakan BERT ya. Itu makro F-score-nya mencapai 0,723. Sudah cukup lumayan. Kemudian simple text classification. Nah, ini kalau simple text classification ini ya saya anggap seperti klasifikasi teks biasa. Jadi saya menggunakan beberapa algoritma dan surprisingly ternyata memang yang hasilnya paling bagus di sini logistic regression ya 0,724. Cukup tipis dengan ini ya sequence labeling. Kemudian yang ketiga ini skenario target based abusive prediction. Nah, ini saya terinspirasi dari target based sentiment analysis gitu ya atau beberapa ada juga ini ya aspek base ya, tapi mungkin lebih relevan dengan target base. Jadi kata tertentu di sebuah kalimat itu diminta untuk mencari sentimennya atau sentimen dari kata tersebut di konteks kalimatnya. Nah, sama seperti tersebut, seperti target base sentiment analysis. Nah, di sini saya modelkan seperti itu ya. Jadi target base abusive prediction berdasarkan kemunculan swear word-nya. Dan di situ ternyata yang paling bagus itu TM Bird ya. Ini salah satu varian modifikasi dari Bird gitu ya, tetapi spesifik ke target tertentu dan itu mendapatkan makro 0,754. Nah, selanjutnya dengan memanfaatkan SWOT tadi, di sini saya juga mencoba memprediksi abusiveness dari swear word-nya itu sendiri. Jadi dari prediksi abusif tadi saya gunakan modelnya itu untuk memprediksi abusiveness dari swear word di dataset lain gitu ya. Ada beberapa dataset yang saya gunakan benchmark dataset ya. Apakah kalau kita memprediksi abusiveness dari suatu swear word, selanjutnya informasi ini kita injekkan ke model yang kita miliki, apakah nanti akan bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan prediksinya gitu ya. Itu yang ingin saya uji di eh, eksperimen kali ini gitu ya. Nah, dari sini ternyata bisa saya identifikasi bahwa ternyata menambahkan informasi tentang abusiveness swear word itu bisa mengimprove gitu ya. Nah, di sini saya mengujinya ke 4 benchmark dataset ya. Ada head eval itu salah satu sertas di SEM eval yang berfokus di head speech detection. Kemudian AMI Evalita ini juga tadi ya misogyny tapi di Evalita ya sertasnya namanya Evalita. Kemudian Ibereval ini juga sertas di Ibereval. Kemudian juga salah satu dataset yang banyak digunakan itu Davidson. Nah, di sini di 3 dari 4 dataset benchmark ini, jadi ketika saya menginjekkan fitur tentang abusiveness swear word yang ada di masing-masing instansi, ternyata mampu meningkatkan performa dari eh, ujaran kebencian gitu ya, dari performa modelnya itu sendiri gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya bisa bisa memvalidasi lah ya. Jadi di intuisi saya yang pertama tadi harusnya memang penggunaan swear word ini harus di resolve dulu nih. Apakah dia itu abusif atau tidak gitu ya. Dan informasi ini nanti bisa kita gunakan ketika kita mendeteksi ujaran kebencian itu sendiri. Oke, kita ke bahasan yang kedua yaitu tentang code mix ya. Dan ini saya sarikan dari publikasi saya cukup baru ya di tahun 2025. Ini tentang hate speech detection in Indonesian code mix social media gitu ya. Itu sudah terpublikasi di Jurnal Language Research and Evaluation. Nah, ini salah satu permasalahannya kenapa? Jadi karena massive diversity ya. Jadi di Indonesia itu ternyata bahasa daerah itu ada 718 gitu ya. Sehingga ini yang beberapa itu yang menyebabkan code mix tadi ya. Yang paling banyak mungkin ya Indonesia Jawa ya. Karena bahasa Jawa ini kan salah satu bahasa Jawa yang
paling banyak penggunanya gitu ya. Kemudian yang kedua cultural nuance sendiri ya. Jadi swear word ini biasanya sangat tergantung di regional areanya gitu ya. Jadi bahasa kasar di bahasa Jawa dengan bahasa kasar di bahasa Sunda itu sudah sangat berbeda gitu ya. Mulai dari vocabnya sudah berbeda dan konteksnya juga di bahasa tertentu itu bisa berbeda juga. Kemudian translation failure, jadi ketika kita menggunakan translation tool atau machine translation itu seringnya itu gagal gitu ya. Beberapa kata, ketika kita translate di bahasa tertentu, gitu kita ketika translate ke bahasa Inggris mungkin itu akan ada lost translation ya, konteks lost in translation gitu ya. Ada konteks yang hilang karena proses translation tadi. Kemudian move beyond English centric AI models gitu ya. Jadi model yang di training di bahasa Indonesia itu ketika kita ujikan di bahasa code mix itu harusnya akan lebih bagus gitu ya hasilnya ketika kita dibandingkan dengan kita training bahasa Inggris gitu ya kita ujikan ke bahasa code mixnya itu sendiri gitu. Nah, ini challenge di code mix Indonesia gitu ya. Jadi apa sih code mix? Dari tadi saya bilang tentang code mix ya. Jadi code mix ini merupakan sebuah fenomena di mana pengguna atau ya kita lah ya, kita atau manusia atau pengguna media sosial kalau kasusnya di media sosial itu mencampurkan gitu ya, mencampurkan bahasa lebih dari satu gitu ya, two or more ya. Jadi dua atau lebih gitu ya. Contohnya ya kita mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa atau Indonesia dengan Inggris bisa juga. Nah, di satu post yang sama gitu ya kalau media sosial di satu post yang sama itu mencampurkan bahasa yang berbeda gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri karena banyak bahasa daerah itu tentunya ini banyak juga gitu ya data di Indonesia code mix ini banyak juga. Nah, dari sini memang waktu saya mencoba penelitian di ujaran kebencian gitu ya, kemudian saya ingin mencari data yang spesifik code mix itu ternyata belum ada gitu ya, belum ada dataset code mix Indonesia yang spesifik di ujaran kebencian. Nah, waktu itu belum ada dan padahal code mix ini fenomena yang sangat lazim atau sangat banyak terjadi di media sosial berbahasa Indonesia. Sehingga waktu itu ya mau nggak mau karena saya ingin penelitian di sini ya saya harus membuat dataset code mix saya sendiri gitu ya. Nah, waktu itu yang tersedia itu ya dataset hate speech gitu. Nah, dari situlah saya berangkat dari sana. Jadi saya tidak membuat from scratch, tetapi saya menggunakan dataset yang sudah ada, kemudian saya filter berdasarkan kemunculan code mix-nya itu sendiri gitu ya. Jadi saya filter data yang memang code mix gitu ya. Sehingga di sini dengan manual filtering itu saya mendapatkan data korpus gitu ya. Akhirnya saya dapatkan 5.000 sekian dataset code mix di Java Indonesia code mix dan 2.000 sekian Sundanese Indonesia. Dan itu dalam bentuk tweets ya. Kemudian saya eksperimen seperti biasa, saya menggunakan AI untuk eksperimen. Jadi yang pertama menggunakan beberapa model ya, model AI yang sudah banyak digunakan, baik itu ada model tradisional dan juga model waktu itu belum muncul LLM, belum terlalu terkenal ya LLM ya, masih transformer. Jadi di sini ada beberapa model, ada logistic regression kalau teman-teman lihat di sini yang cukup bersaing juga hasilnya. Kemudian ada the Headbird, kemudian ada Indobird, kemudian ada multilingual bird dan juga setfit gitu ya. Nah, di sini kalau Javanese yang paling bagus ternyata the Headbird. Kemudian kalau Sundanese itu yang paling bagus itu Mbird ya atau multilingual bird. Kemudian di skenario yang kedua itu knowledge transfer generalization. Kalau ini cross-lingual transfer. Jadi saya coba train di bahasa tertentu. Misalkan saya train di bahasa eh, Jawa, kemudian tes di bahasa Indonesia dan sebaliknya. Nah, as expected ya, sesuai yang diharapkan ternyata terjadi penurunan performa yang luar biasa gitu ya. Jadi dibanding misalkan kita training di bahasa Jawa Indonesia,
Kemudian kita uji di Jawa Indonesia kan hasilnya tadi ya 0,75 sekian. Kemudian ternyata ketika kita train di bahasa yang berbeda itu ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu. Itu di skenario yang kedua. Kemudian skenario yang ketiga itu kita translate kita simpelkan gitu ya. Kita gunakan machine translation dan dalam hal itu kita gunakan Google Translate kalau nggak salah saat itu. Supaya tujuannya apa? Data yang code mix tadi kita translate ke satu monolingual data. Entah itu Inggris, waktu itu kita bereksperimen dengan Inggris dan juga Indonesia gitu ya. Nah, di situ kita translate dan kita temukan ya, ternyata ada tadi ya konteks lost konteks ya. Jadi ketika kita translate, contohnya di sini ya. Nah, ketika ada konteks di bahasa Jawa itu, ketika kita baca itu kita tahu bahwa itu tuh abusive. Nah, ketika kita translate ke bahasa Inggris, nah ini menjadi tidak abusif lagi gitu ya. Sehingga ini menyebabkan adanya permasalahan tadi gitu ya. Ternyata menyebabkan penurunan performa juga gitu ya. Yang menyebabkan tadi ya ada cultural gap gitu ya atau nuance gap yang menjadi kenapa machine translation ini nggak bisa gitu ya digunakan untuk men-solve masalah code mix ini. Sehingga dari hasil ini itu ya sejauh ini karena saya eksperimennya itu masih tahun 2024 ya. Sehingga belum ada LLM seperti saat ini, jadi mungkin perlu kita update lagi nih SOTA-nya ya atau state of the art-nya. Kalau saat itu memang masih di 0,75 dengan menggunakan transformer saat itu. Mungkin dengan LLM saat ini mungkin bisa lebih bagus itu hasilnya. Kemudian yang kedua ya data scarcity ya atau kelangkaan data gitu. Nah ini artikelnya belum publish teman-teman. Jadi ini eh, saya mencoba bereksperimen dengan menggunakan LLM dan melakukan augmentasi di data yang mungkin masih cukup terbatas gitu ya. Jadi artikel ini itu masih review di ACM Transaction on Asia and Low Resource Language Information Processing atau TALIP ya. Dan ini tuh hasil eh, kolaborasi saya dengan IRIT ya. IRIT itu eh, Toulouse ya, University of Toulouse di Prancis ya. Jadi di sini kami bereksperimen. Jadi dengan kemunculan LLM yang ada saat ini. Jadi karena data yang masih cukup terbatas tadi ya, itu coba kita augmentasi dengan menggunakan LLM yang ada gitu ya. Jadi LLM yang kita gunakan apa? LLM yang kita gunakan yaitu ChatGPT, GPT, kemudian Cloud dan juga Gemini. Ada 3 LLM yang kita uji augmentasi. Jadi skenario augmentasi ini berdasarkan dengan prompt yang kita gunakan gitu ya. Jadi yang pertama ada paraphrasing. Jadi kita lakukan paraphrase terhadap data yang kita miliki. Ya paraphrase biasa ya, jadi kata-kata yang digunakan itu diparaphrase. Jadi tujuannya apa paraphrase ini ya generate alternative wording and syntactic variety, tetapi masih mempertahankan semantic meaning dari susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua, skenario yang kedua aggressive transformation. Jadi karena aggressive transformation di sini kita menginginkan ada perubahan susunan kata yang lebih agresif, tidak seperti paraphrasing gitu ya. Kalau agresif ini lebih banyak perubahannya gitu ya. Kemudian yang ketiga perturbation and noise injection. Nah, koneksinya mati beliau kayaknya. Iya, eh, mohon maaf teman-teman, bisa ditunggu sebentar nggih, sedang terlempar. Ya, menarik tadi ya. Kalau saya sambil menunggu Pak Endang, eh, sambil saya rangkum sebentar, sudah disampaikan ada tiga ya sampai saat ini tiga pekerjaan beliau, mulai dari eh, tadi pekerjaan terkait head speech ya, deteksi head speech, kemudian challenge terkait code mix ya, kemudian yang ini terakhir tadi data scarcity, kelangkaan data. Monggo nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Ya, alhamdulillah Mohon Pak maaf. Endang sudah join kembali. Maaf, maaf. Tidak Oke, apa-apa. Monggo kita Bapak. lanjutkan ya. Bismillah, Ya, semoga lancar. Jadi, amin. kalau ada low resource, masalah low resource tadi ya, jadi jumlah data yang masih terbatas gitu ya. Jadi kita coba augmentasi nih data yang masih terbatas lagi dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu LLM ya atau Large Language Model. Mohon Sehingga maaf, di sini Pak, kami, screen-nya belum di... oh ya maaf, Iya. bentar. Oke, jadi idenya itu kita lakukan augmentasi dari data yang code mix ini kan datanya masih sedikit gitu ya. Nah, kita lakukan augmentasi. Yang pertama kita ingin menguji dulu bisa nggak sih LLM saat ini itu untuk mengenerate data code mix di Indonesia. Yang kedua, seberapa bagus, nah nanti kita akan evaluasi ya, seberapa bagus kualitasnya hasil generate LLM nanti. Yang ketiga, apakah data hasil augmentasi ini ketika kita gunakan sebagai data training tambahan itu bisa mengimprove gitu ya performa dari AI-nya itu sendiri gitu ya. Nah, dalam hal ini kita gunakan tiga model LLM yang cukup dekat dengan kita ya. Ada ChatGPT, ada Gemini, dan juga ada Anthropic ya, ada Claude ya, Claude AI. Nah, ada 4 skenario yang coba kita evaluasi. Yang pertama, ini skenario ini maksudnya skenario prompting kita ya, ketika kita ingin mengenerate datanya. Ada paraphrasing, ya kalau paraphrasing ini lebih kaku gitu ya, jadi hanya mengganti diksi gitu ya, pemilihan kata. Kemudian yang kedua, aggressive transformation, ini lebih agresif, jadi harapannya susunan katanya itu diubah-ubah dan lain sebagainya. Kemudian kalau perturbation noise injection itu dari nature media sosial ya. Kita menirukan sosial media seperti penggunaan slang, kemudian abbreviation, kata-kata tidak bakunya itu kita munculkan sehingga nanti akan berbeda gitu ya dibanding dengan data originalnya. Kemudian yang terakhir sentiment based augmentation. Jadi di sini karena kita fokus di head speech itu kita bermain di intensifikasinya ya. Intensify berarti emosionalnya atau intens dari headnya itu kita kuatkan. Bisa juga kita implisitkan gitu ya. Jadi kita instruksikan LLM untuk mengenerate seperti itu. Jadi kalau ada kata yang sangat intensitas headnya sangat tinggi, coba kita implisitkan. Sebaliknya kalau yang implisit kita naikkan intensitasnya gitu. Kemudian di promptingnya jangan lupa ini ya supaya labelnya dipertahankan. Jadi kalau yang hate ya tetap hate speech dan seterusnya. Nah, untuk evaluasinya kita usulkan ada 3 jenis evaluasi. Ada manual evaluation dan juga automatic evaluation. Jadi manual evaluation itu kita gunakan human gitu ya untuk mengevaluasi dengan menggunakan beberapa metrik gitu ya. Jadi kalau matriknya yang manual assessment ini ada code mix presence, apakah code mixnya memang dipertahankan. Kemudian naturalness ya, apakah natural, awkward, atau unintelligible gitu ya. Jadi apakah kualitas ya, menguji kualitas dari hasil dari augmentasinya tadi. Kemudian kalau automatic di sini ada beberapa metrik yang kita gunakan, ada grammatical fluency itu ada NNL sama PPL, kemudian for lexical variety ada unique and matrix gitu. Kemudian untuk lexical semantic similarity itu ada Blue Score dan juga SBIRT. Itu untuk manual sama automatic evaluationnya. Kemudian untuk extrinsic evaluationnya itu kita eh, uji ya, kita uji ke downstream task gitu ya. Jadi di dataset benchmark gitu ya. Kita gunakan model-model seperti Indobird Tweet dan juga SLM Roberta gitu. Kemudian kita uji, kita bandingkan tanpa data augmentasi dan juga ketika kita tambahkan data augmentasi gitu ya. Apakah ada peningkatan performa? Nah, hasilnya dari human evaluation itu didapatkan bahwa GPT-5 dan juga Gemini itu
naturalness-nya itu lebih tinggi gitu ya, lebih bagus. Jadi hasil augmentasinya itu terlihat natural gitu ya, hampir mirip seperti yang ditulis oleh manusia. Nah, kemudian ditemukan juga cloud gitu ya, cloud AI itu struggle untuk ini ya, memunculkan kata-kata code mix-nya gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena data yang digunakan untuk mentraining cloud ini yang code mix di Indonesia itu mungkin lebih sedikit gitu ya, lebih terbatas gitu ya. Kemudian regional asymmetry in model performance. Jadi semua model itu memiliki performa yang lebih bagus di Javanese Indonesian secara naturalness gitu ya. Eh, nah ini indicating ya. Jadi kebanyakan model di Jawa itu lebih bagus gitu ya secara naturalness-nya gitu ya. Nah, itu mungkin gitu ya. Kita kan hanya bisa berasumsi ya, mungkin itu karena data yang digunakan untuk mentraining si LLM ini, baik itu GPT, Gemini maupun Claude AI tadi itu lebih banyak data Jawa, bahasa Jawa, berbahasa Jawanya. Sampelnya itu lebih banyak berbahasa Jawa dibanding bahasa Sunda. Kemudian kalau untuk automatic evaluation ini Gemini itu paling tinggi untuk Bleu-nya. Kemudian untuk cloud itu secara diversity sama semantic similarity itu paling bagus. Kemudian untuk paraphrasing itu ya strategi untuk melakukan augmentasinya. Jadi di sini paraphrasing ini paling fluent ya. Ini normal lah ya karena kan kalau paraphrasing kan dia tidak mengubah banyak struktur tapi hanya mengubah kata ya, diksi pemilihan kata sehingga memang paling fluent itu normal. Tetapi ya kalau kita lihat dari diversity untuk paraphrasing ini diversity-nya paling rendah gitu ya. Yang paling banyak itu yang paling bagus itu aggressive transformation dan juga perturbation tadi ya, perturbation noise tadi ya. Kemudian kalau dari segi extrinsic evaluation ketika kita uji di dataset gitu ya, kita uji ya ternyata augmentasi itu meningkatkan secara konsisten gitu ya. Jadi ketika kita tambahi data trainingnya dengan dataset tambahan augmentasinya tadi ternyata itu mampu meningkatkan performa gitu ya. Kemudian Indobird dan juga plus, jadi Indobird plus data yang di-augment dengan GPT-5 dengan skenario sentimen para sentimen augmentation itu memunculkan atau menghasilkan performa yang paling bagus itu mencapai makro F-score 0,879 gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan kombinasinya ya. Jadi baseline dan juga peningkatannya. Nah, dari segi augmentation strateginya yang paling bagus ini bisa kita lihat itu sentiment based strategy ya. Dia paling efektif gitu ya dalam meningkatkan performa kita lihat di downstream tasknya. Nah, nanti teman-teman kalau ingin membaca lebih lanjut full story-nya nanti bisa membaca papernya ya nanti ketika sudah publish. Oke, selanjutnya di multimodal. Kita bergeser ke multimodal. Nah, di sini juga mengambil dari artikel saya. Kalau ini sebenarnya sudah accepted, tetapi masih di proses editing ya. Jadi judulnya Reading Between Modalities, Multimodal Hate Speech Detection in Low Resource Indonesian Social Media. Kalau ini kolaborasi dengan Yonsei University di Korea. Jadi sosial media sendiri tadi sudah coba saya eh, introduce ya bahwa eh, pergeseran tadi ya sosial media ini dari tekstual lebih banyak media yang digunakan ya baik itu image maupun gambar ataupun kalau sekarang sudah video gitu ya. Nah, ternyata dari pergeseran ke multimodal ini, user ini lebih banyak cara nih untuk mengelabui konteksnya itu sendiri, mengelabui AI sendiri juga gitu ya dalam mendeteksinya gitu ya. Bisa interaction gap ya, jadi bisa menyembunyikan antara teks dengan gambar, interaksi antara teks dengan gambar ataupun fully gambarnya gitu ya. Semuanya terembed di gambarnya gitu ya. Di gambar ini yang menyebabkan ketika ada model AI yang sebelumnya textual based, ketika full gambar ya otomatis nggak works lagi gitu.
Sehingga memang kita dituntut untuk bergerak ke multimodal ini. Nah, di sini yang eh, kembali lagi karena datasetnya belum ada nih ternyata yang berfokus di hate speech di dataset yang multimodal tadi gitu ya. Sehingga mau nggak mau di sini saya mencoba untuk membuat dataset baru yang multimodal ini gitu. Jadi kita ambil data dari Twitter waktu itu. Twitter, jadi saya ambil gambar dan juga teksnya. Nah, dari eh, tweet dan gambar itu kita labeli secara manual waktu itu ya. Kita buat dataset, kita labeli secara manual. Nah, jadi kalau sebelumnya anotatornya ini diminta kalau hanya teks kan hanya berfokus pada teks nih. Nah, ini challenge-nya lebih besar lagi karena anotator harus memahami gitu ya antara teks dan juga gambarnya. Jadi bisa juga interaksi antara teks dan gambarnya gitu ya. Nah, dari situ dianotasi, kemudian dianotasi dengan label sama ya, hate speech atau bukan hate speech. Nah, setelah itu dari dataset yang ada, barulah di sini saya usulkan untuk membangun model machine learning gitu ya, untuk mendeteksi hate speech eh, di data multimodal. Nah, ada beberapa skenario yang coba saya uji. Jadi yang pertama memodelkan dataset yang multimodal tadi dengan dua input yang berbeda gitu ya. Jadi ada input teks dan juga input gambar, kemudian nanti difusionkan gitu ya. Kemudian kita evaluasi sebagus apa gitu ya performanya. Kemudian yang kedua zero shot ya, zero shot yang juga few shot. Nah, di sini kita manfaatkan tadi ya multimodal large language model. Jadi model seperti GPT-4, mulai GPT-4 ya, GPT-4 kemudian sampai sekarang GPT-5 itu sebenarnya sudah multimodal. Jadi mereka sudah bisa menerima input teks dan gambar gitu. Jadi kita manfaatkan itu tanpa proses training, kita dataset data tesnya langsung kita zero shot gitu ya. Kita prompting, kita zero shot dan juga few shot. Kalau few shot berarti kita beri beberapa contoh dengan menggunakan LLM ini kita minta untuk mengklasifikasi antara hate speech atau bukan. Kemudian yang ketiga, nah karena asumsinya model yang berbasis teks itu kan lebih mature ya, sudah lebih advance gitu ya, sudah lebih bagus gitu performanya dibandingkan berbasis image ketika dalam kasus di hate speech ini. Sehingga idenya di skenario yang ketiga ini gambarnya kita textualize gitu ya. Jadi dari gambar itu kita ubah menjadi bentuk teks. Baik secara caption maupun description. Jadi akan ada dua tambahan data yaitu deskripsi dari image-nya dan juga caption dari image-nya. Bagaimana saya mengenerate caption dan juga image-nya? Saya gunakan MLLM ya. Jadi kita gunakan prompting, kita minta ChatGPT untuk mengenerate image caption dan juga image description. Nah, selanjutnya image caption dan image description inilah yang kita gunakan sebagai data training, sebagai tambahan teksnya tadi gitu ya. Sehingga di sini model AI yang digunakan di skenario yang ketiga ini itu fully tekstual model gitu ya. Jadi model seperti Indobird, kemudian model seperti XLM Roberta, kemudian Indobird Tweet itu bisa kita gunakan di sini gitu ya. Nah, dari sini kita coba lihat performanya gitu ya. Nah, ternyata di skenario yang pertama kita bandingkan unimodal kan berarti teks saja atau image saja, kita bandingkan dengan multimodal yang diffusion tadi ya, kita gabungkan representasi teks dan juga representasi image gitu. Nah, ternyata di sini tradisional model di sini kan kita ini ya approach-nya kita bandingkan tradisional model, deep learning model itu LSTM, kemudian transformer model itu seperti Indobird dan XLM Roberta. Kemudian skenario yang kedua tadi ya zero shot dan few shot ini kita gunakan Gemini Flash dan juga GPT-5. Nah, untuk promptingnya kita uji prompting bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu textualize tadi, yaitu kita gunakan GPT-4 untuk mengenerate caption dan juga description. Kemudian untuk modelnya kita gunakan BLSTM, Distilbert,
dan juga XLM Roberta dan juga Indobird waktu itu. Nah, untuk hasilnya ternyata teks saja itu sudah cukup dominan ya. Text only model itu sudah cukup dominan. Itu ternyata text only model itu hasilnya F-score-nya itu makro F-score-nya sudah 0,8. Sedangkan kalau image only itu 0,6 ya. 0,6 ini masih sangat rendah gitu ya. Kemudian ketika diffusion text plus image gitu ternyata hasilnya 0,809. Nah, ternyata kan kalau di sini peningkatannya sangat minimal gitu ya, sehingga teks itu masih sangat tinggi gitu ya. Kemudian kalau dari segi MLLM, ketika zero shot tadi ya, ternyata kita dapatkan hasil 0,799 gitu ya. Zero shot di sini, few shot ya, few shot di sini mendapatkan hasil yang lebih bagus dengan model GPT-5. Nah, ini yang ternyata kita temukan ya, bahwa ternyata textualize ya, jadi image itu kita tekskan dulu gitu ya, ditextualize lagi dengan menggunakan GPT-4 4.0, kemudian kita gunakan XLM Roberta, itu hasilnya yang paling bagus gitu ya, mencapai 0,833. Sehingga kalau kita bandingkan di sini, strategi yang paling bagus saat ini berdasarkan yang sudah kami coba itu memang di data multimodal ya. Jadi data yang masih image tadi kita textualize dulu gitu ya. Kita buat image description-nya dan juga image caption-nya, kemudian kita gunakan model berbasis teks gitu ya. Itu akan mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, ini penelitian terakhir saya itu Hateful ya, Hateful Memes. Nah, sebenarnya mirip-mirip seperti tadi multimodal ya. Kalau Hateful Memes ini full image gitu ya, jadi full gambar gitu. Nah, sama sebenarnya Hateful Memes ini itu sudah banyak penelitian ini sudah mulai dilakukan itu sejak tahun 2021, tetapi kembali lagi di Indonesia ini belum ada datasetnya sehingga waktu itu di penelitian ini itu sebenarnya penelitian sudah accepted ya, tetapi masih di press juga, masih di editing. Nah, ini eh, kami membangun dataset yang kami beri nama Indomemes ya, Indomemes. Jadi kami kumpulkan data dari Facebook, kemudian kita annotation, kemudian kita ambil teksnya dengan OCR dari memesnya itu kan biasanya kalau memes kan ada teksnya ya, itu kita ekstrak teksnya dan juga kita buat juga captionnya, caption dari teksnya. Kemudian dianotasi, dapatlah ini ya datasetnya ini ya. Jadi data yang anotasinya itu tidak hanya hateful maupun non hateful tetapi juga appropriate non appropriate. Jadi ada dua label yang kita gunakan di Indomeme ini. Kemudian label selanjutnya tidak hanya ini ya binary tapi kita juga labeli ini sosial subgroup. Jadi target dari hatefulnya sosial subgroup atau gender identity atau political ideology. Kemudian sama, kita coba beberapa skenario eksperimen. Yang pertama kita gunakan beberapa benchmark model ya seperti Indobird, XM Roberta ini di unimodal dan juga Fusion sama seperti tadi. Kemudian sama juga Zero Shot MLLM. Kemudian yang terakhir, nah ini yang baru yaitu multitask ya. Kita modelkan tadi karena ada dua label, appropriateness dan juga headful classification. Kemudian di join ya, di set representation. Kemudian kita lihat performanya. Mohon Nah, maaf Bapak, 2 menit mm, lagi, 1 menit lagi. oke, oke. Jadi untuk data setnya Indomemes tadi sudah ya sekitar 5.000. Kemudian ini, ketika multimodal fusion, kemudian dibandingkan dengan unimodal dan juga eh, ya tadi ya unimodal, tekstual, image. Nah, ternyata kalau di case ini multimodal itu yang paling bagus hasilnya, yaitu mencapai 0,820 gitu ya. Yang mana di sini menggunakan Indobird plus image ya, menggunakan fit ya. Nah, kemudian kalau zero shot itu yang paling bagus GPT 4.0 yang mana itu makro F-score-nya 0,772 masih kalah ya dengan multimodal. Kemudian kalau multitask ini ya, multitask ini jointly modeling tadi ya headfulness dan appropriateness itu 0,811. Nah, ini secara ini ya, secara novelty memang di penelitian ini memang menekankan di sini ya. Jadi head speech dan juga appropriateness dari
memes itu sendiri itu ternyata itu dari multitask sendiri bisa mengimprove gitu ya dibanding dengan eh, masing-masing ya headful dan juga appropriateness tadi. Oke, kita closing dulu. Jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa merangkum gitu ya beberapa poin penting. Jadi yang pertama data availability ya teman-teman ya seperti yang saya tekankan tadi. Kenapa di berbagai penelitian saya kebanyakan memang saya itu membuat dataset baru karena kebanyakan di case ini di ujaran kebencian ini memang belum ada dataset yang tersedia sehingga ya di sini saya membangun model gitu ya. Memang challenge lagi tadi juga disampaikan ya di tausiah tadi garbage in garbage out gitu ya. Jadi memang tantangan ketika kita membuat dataset ya kita harus membuatnya itu dengan tadi ya secara beretika dan juga bertanggung jawab tadi gitu ya. Jadi ketika menganotasi yang apalagi di hate speech itu kan hate speech atau abusif ini kan subjektif ya. Satu orang dengan orang lain berbeda sehingga memang kita harus berhati-hati dalam menyusun annotation guideline-nya. Kemudian yang kedua language and culture ya. Jadi bahasa dan juga kultur di Indonesia ini memang cukup unik. Berbagai macam uniqueness di bahasa Indonesia ini perlu kita perhatikan juga dan memang menjadi challenge gitu ya yang akan menjadi mungkin nggak hanya di head speech tapi di tas-tas NLP yang lain. Kemudian multimodality juga. Jadi bisa kita lihat tadi multimodality ini ya tentang meaning tadi ya. Jadi gambar maupun sesulit apapun karena memang kalau kita mempelajari konteks hanya dari gambar gitu ya dengan model berbasis gambar itu sulit gitu ya. Dapat kita lihat tadi hasilnya masih rendah gitu ya. Jadi bisa kita tadi ya textualize, jadi kita bisa membuat description-nya, image-nya, karena MLLM itu untuk membuat deskripsi dan juga caption itu sudah cukup bagus. Kemudian LLM itu cukup powerful, tetapi nggak bisa kita gunakan secara langsung ya. Jadi kita perlu adaptasi, evaluasi, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk future works-nya mungkin ini ya tadi culturally aware AI. Jadi di ini di multimodal tadi, kemudian cross cultural transfer, jadi mengadaptasi model di Indonesia supaya bisa lebih generalize dari eh, eh, bahasa satu dengan bahasa lain mungkin nanti bisa juga kita adaptasikan ke bahasa yang lebih luas ya mungkin di bahasa Asia Tenggara mungkin kan. Kemudian nuans lokal slang, jadi slang atau kata-kata alay atau kata-kata yang mungkin spesifik di bahasa tertentu mungkin tidak tidak sama ya konteksnya dengan bahasa yang lain. Kemudian kalau yang kedua multimodal benchmarknya ya, jadi kalau sekarang sudah video ya mungkin ya setelah ini kita harus membuat dataset yang berbasis video gitu ya. Kemudian dari tadi Indomeme bisa kita expand lagi. Kemudian Sertas ya teman-teman. Jadi di Indonesia ini masih sangat minimal ya benchmark dataset yang kita gunakan sebagai Sertas itu masih belum banyak dilakukan. Jadi mungkin ke depannya mungkin kita bisa berkolaborasi juga, kita bisa selenggarakan Sertas sehingga kita bisa punya benchmark dataset dan juga state of the art gitu ya di masing-masing tas yang ada. Kemudian continuous yang ketiga ya human in the loop system. Jadi sama ya di era AI ini selalu ya human oversight, human in the loop itu harus ditekankan. Kemudian user centered evaluation, jadi selalu gunakan manual evaluation, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu percaya pada AI. Kemudian automatic quality control, jadi sama ya di sini kita harus manfaatkan manusia untuk selalu mengevaluasi entah itu dataset maupun performa dari AI itu sendiri. Oke, terakhir saya ingin mengutip ya dari surat Al-Khawf di sini ya, yang berarti tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi eh, tanggung jawab kita secara pribadi dan juga tanggung jawab kita sebagai komunitas, jadi untuk menjaga setiap ucapan yang ada di sosial media ya, karena di era digital saat ini ya kata-kata ini nggak tidak hanya mungkin dicatat ataupun kita baca ya, tetapi juga akan tersebar ya. Jadi bisa kalau kita menyebarkan kebaikan ya bisa ada yang namanya pahala pahala jariah gitu ya, karena akan tersebar di sosial media. Tetapi sebaliknya
Kalau kita gunakan kata-kata kasar atau kata-kata yang mungkin menyakiti atau ya intinya berefek negatif ya bisa juga jadi dosa jariah gitu ya, yang itu bisa juga menyebar gitu ya. Banyak orang yang akan mengkonsumsi data yang kita produksi gitu ya. Sehingga di sini membangun sistem deteksi hate speech atau ujaran kebencian ini kalau menurut saya bukan tanggung jawab secara teknis saya bagi saya, tetapi juga salah satu bagian supaya bisa menjaga amanah untuk menjaga tadi ya ruang digital supaya tetap menjadi positif tadi. Ya, Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin nanti berlanjut ke diskusi ya. Saya ya. akhiri dulu sampai sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Endang. Kita beri applause terlebih dahulu, applause online untuk Pak Endang atas paparannya. Ya, tadi kalau boleh saya rangkum, secara umum ada 4 pekerjaan yang sudah disampaikan tadi ya oleh Pak Endang ya terkait detektif hate speech, kemudian code mix ya terkait post teksnya, kemudian yang ketiga terkait data scarcity, kelangkaan data, dan yang terakhir tadi adalah terkait multimodal ya, bagaimana ya berbagai data ya, ada image, teks, bahkan nanti video gitu kan ya, itu menjadi sebuah peluang untuk kemudian nanti kita bisa teliti bersama. Oke, seperti itu. Sekali lagi kami mengundang rekan-rekan di sini, teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, boleh silahkan, boleh angkat tangan yang berkenan, atau sudah banyak teksnya, ada apa? Chatnya di sini. Sebelum saya ke chat, kalau ada yang bersedia angkat tangan, mungkin satu, adakah yang berkenan angkat tangan dulu? Yang diskusi bersama di sini? Belum ada? Ya, kalau belum ada berarti kita langsung masuk ke chat, ke pertanyaan di chat saja ya, gitu. Oke, di sini pertanyaan pertama dari Saudara Ana Sofianto, mahasiswa UPN Yogyakarta, nggih. Izin bertanya Bapak untuk konteks multimodal. Tadi kan yang membahas mengenai teks dan visual. Jika tantangannya jauh lebih halus, misalkan teksnya aman, visualnya pun terlihat sopan, namun niat kebencian baru muncul dari audit ya ini ya, misalkan ada bicara sarkas dan tertentu. Nah, sejauh mana perkembangan model saat ini untuk menangkap konteks tersembunyi tersebut tanpa menganggapnya sebagai konten yang netral ya. Mengingat Masjid Indonesia ini kreatif buat bikin sindiran, Bapak. Silahkan. Ya, terima kasih. Cukup menarik ya. Memang ya saya bisa membayangkan sih apa yang disampaikan tadi ya Mas Anas ya. Jadi memang kalau misalkan di Instagram gitu ya gambarnya diem nggak bergerak, kemudian ada teksnya, kemudian nah mungkin lagunya gitu ya atau background soundnya yang mungkin dari interaksi ketiganya ini menimbulkan konteks abusifnya gitu ya. Ya ini memang ya mungkin itu ya bisa menjadi ini juga ya kalau dari saya sendiri memang saya belum meneliti ke sana ya. Kalau kalau sampai saat ini memang yang sudah saya teliti tadi ya teks dan image gitu ya, belum ke modality yang lain. Nah, itu mungkin bisa menjadi kesempatan nih buat teman-teman ketika ingin meneliti jauh ke sana gitu ya. Kalau bayangan saya harusnya bisa juga diffusion ya. Tergantung nanti representasi dari soundnya itu sendiri, dari musiknya itu sendiri bisa direpresentasikan seperti apa. Nah, nanti baru bisa difusionkan gitu ya, di merge-kan fiturnya menjadi satu untuk nanti bisa diklasifikasikan. Kalau tadi kita belajar ya bahwa sampai saat ini yang paling bagus performanya kan di textualize ya semuanya dari menjadi satu format yaitu format teks gitu. Nah, mungkin dari bisa juga dari musiknya tadi gitu ya. Bisa kita textualize entah itu dari liriknya atau bisa juga kita minta LLM gitu, misalkan kita minta LLM untuk mendeskripsikan gitu ya, musik itu seperti apa, emosi dari musiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti fiturnya bisa kita merge jadi satu dalam representasi teks, nanti bisa kita trainingkan gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Endang. Jadi masih potensial untuk kita kaji bersama gini ya, insya Ya, Allah. bisa. Anas dengan Pak Endang kalau nanti berminat. Oke, berikutnya yang kedua dari Muhammad Aris Jainuri dari UII. Izin bertanya Bapak terkait penjelasan hate speech tadi. Dalam data media sosial sudah ditemukan komentar dengan bahasa yang sangat kasar sehingga sekilas terlihat seperti hate speech. Padahal bisa jadi itu masih merupakan
kritik keras terhadap suatu isu atau kebijakan. Pendekatan apa yang bisa digunakan agar sistem dapat membedakan kritik keras dengan hate speech? Selain itu, pada tahap preprocessing ditemukan banyak singkatan bahasa gaul, perlu teks normalisasi. Selama ini, Mas Aris ini sudah mencoba membuat kamus normalisasi. Apakah pendekatan seperti ini sudah tepat atau ada pendekatan lain agar prosesnya tetap menjaga makna teks dari analisis hate speech tersebut, Pak Endang? Oke. Ya, yang pertama ya, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama kan tentang Ya, konteks ya, konteks ujaran kebencian atau kritik gitu ya. Jadi sebenarnya memang karena hate speech ini sebenarnya sangat luas ya teman-teman ya. Tadi tidak sempat saya jelaskan ya bahwa topical fokus dari hate speech ini sangat luas sebenarnya. Jadi tidak hanya ujaran kebencian, tadi ada yang menyebutnya itu ofensif, ada yang menyebutnya abusif dan lain sebagainya, itu sebenarnya tergantung kita mendefinisikan. Jadi ketika kita ingin membangun dataset, harusnya disitulah definisi dari kita itu terkandung gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mendefinisikan hate speech gitu ya, hate speech itu merupakan ujaran ujaran kebencian atau ungkapan yang menyebabkan seseorang sakit hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berarti definisi itulah yang akan kita gunakan untuk membangun atau membuat petunjuk bagi anotator untuk melabeli datanya gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan tadi Mas Aris ya, tadi ya Mas Aris ingin spesifik nih untuk membedakan nih ada hate speech, ada yang kritik, ada yang normal gitu misalkan. Ya, silakan di ini ya dibuat dataset baru gitu ya yang bisa mengakomodasi case-case seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar hate speech ya contohnya seperti ini sehingga nanti diberi contoh sehingga nanti si anotator ketika melabeli itu bisa menangkap fenomena tersebut gitu. Jadi kalau ya karena kita membangun dataset dan kita membangun AI itu sesuai dengan pemahaman kita gitu ya sehingga ya bagaimana cara kita memodelkan permasalahan tersebut gitu ya. Nah, kalau di kasus saya karena saya mengungkapkan hate speech itu sebagai sesuatu yang general, jadi misalkan kritik keras gitu ya, kritik keras tetapi di kritik keras itu ketika ada yang seharusnya ya ketika membaca kritik keras itu ada yang tersakiti itu kalau di kasus saya itu dianggap sebagai hate speech tapi kalau kritik keras itu mungkin ya kritiknya itu membangun dan harusnya tidak menyakiti target atau lawan bicaranya harusnya itu tidak hate speech jadi itu tergantung dari definisi hate speech-nya itu sendiri kemudian yang kedua tadi tentang penggunaan kata tidak baku ya. Memang ini menjadi tantangan. Mungkin tidak hanya hate speech ya, semua task, sentiment analysis, dan juga stance detection di bahasa Indonesia mungkin itu juga menjadi tantangan tentang penggunaan kata tidak baku. Jadi normalisasi itu salah satu cara. Tetapi mungkin Mas Aris bisa coba dulu ya, coba dulu sebelum menormalisasi, coba dulu lakukan eksperimen gitu ya dinormalisasi dan tidak dinormalisasi, dibandingkan dulu performanya. Karena mahasiswa saya beberapa kali itu menemui kasus di mana ketika dinormalisasi ternyata itu performa AI-nya itu malah turun gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak baku ini tetapi misalkan singkatan gitu ya, misalkan apa ya, AJG gitu misalkan ya. Itu ternyata tidak baku, tetapi ternyata semua orang menggunakan hal yang sama gitu ya untuk mengungkapkan hal yang sama tersebut. Jadi penggunaan kata tidak baku itu sebenarnya sudah baku gitu ya, sudah banyak digunakan gitu ya. Semua orang sudah banyak menggunakan sehingga kata itu sudah dianggap sebagai sebuah vocab baru yang memang itu tuh banyak muncul di ujaran-ujaran kebencian gitu ya. Sehingga kalau hal seperti itu akhirnya sudah bukan OOV lagi karena biasanya yang menjadi masalah ketika kata tidak baku itu OOV tadi ya, out of vocabulary gitu ya. Ada kata tidak baku yang tidak ada di kamus yang dipelajari oleh AI-nya gitu ya, sehingga menyebabkan penurunan performa. Tetapi kalau kata tidak bakunya ini banyak yang menggunakan dan itu terrecord di kamus, misalkan di representasi seperti Indobird itu ada gitu ya, itu sebenarnya oke. Jadi saran saya silakan dicoba dulu dinormalisasi dan tidak dinormalisasi hasilnya bagus mana. Kalau memang ternyata tidak dinormalisasi ini hasilnya lebih jelek ya baru silakan dilakukan normalisasi gitu ya dengan menggunakan kamus tadi membuat kamus sendiri itu bagus. Nanti silakan di-share secara publik Mas kamusnya. Jadi nanti supaya peneliti lain bisa menggunakan kamus yang sama. Itu bagus. Jadi
selama ini saya selalu sampaikan ketika teman-teman membuat resource baru, baik itu dataset, kamus, atau leksikon tadi ya, silakan di-share gitu ya di GitHub ataupun di apa ya, di Kaggle ya silakan di-share. Itu pasti akan bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain. Nah, Terima iya. kasih. Oke, oke. Terima kasih Pak Endang. Jadi yang pertama yang paling utama definisi tadi ya, kritik ataupun hate speech tadi. Setelah itu eh, pendekatan selanjutnya mirip ya sama tadi ya dengan yang sudah Pak Endang lakukan untuk pendekatannya. Yang paling utama adalah definisinya dulu, Mas Aris. Kemudian terkait text normalization tadi bisa dicoba ya antara dinormalisasi dulu ataupun menggunakan kamus tadi seperti itu. Mas Aris, seperti itu nggak? Insya Allah menjawab. Alhamdulillah ada yang berkenan untuk diskusi bersama di sini. Ya, Mas Pak menghilang tadi Mas siapa? halo saya Pak Vito Anargi ya Pak. Siap, silahkan Mas Ya, Vito disampaikan pertanyaannya. sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam ya Pak karena memang tidak kondusif. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Enang. Ini saya izin bertanya Pak. Saya Vito Anargia dari Universitas Islam Indonesia. Saya Hmm. ingin bertanya sedikit tentang tadi kan dijelasin tuh Pak, kalau sebuah kata tuh bisa dianggap kasar atau enggak tergantung konteksnya. Nah, eh, saya ingin bertanya apakah model yang digunakan itu bisa mempertimbangkan konteks percakapannya Pak? Misalkan kayak di replyan-nya atau di threads-nya. Karena kan yang kita tahu sekarang kalau di X itu ada kayak maksimal karakter, terus jadinya Hmm. mungkin panjang gitu Pak, ada beberapa replyan atau threads gitu kan. Nah, itu apa bisa bisa masuk ke konteksnya juga atau cuma ngelihat satu kalimat aja itu modelnya Pak. Nah, sama sedikit Pak, kalau pendekatan menggunakan explainable AI seperti misalkan metode Sharp atau Lime gitu Pak, untuk memahami klasifikasi suatu teks dia head speech atau bukan, itu udah banyak belum sih Pak penelitiannya atau malah sebenarnya udah banyak gitu. Itu aja Pak, Oke. cukup Pak. Terima kasih. Oke, Mas Vito terima kasih. Monggo Pak Endang terkait pertama Oke. konteksnya tadi ya panjang dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Vito ya. Oke, Mas Vito. Jadi memang benar sekali kalau sekarang kan ada thread ya, bahkan ada ini ya, ada sosial medianya sendiri ya, thread ya. Jadi memang kalau dari penelitian yang saya lakukan tadi, yang sudah saya lakukan, itu kan sebenarnya penelitian yang sudah cukup lama ya, kalau nggak salah tahun 2022, kalau nggak salah atau 2021, itu memang konteksnya masih melihatnya dari satu tweet ya, satu 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 postingan gitu, belum melihat konteks dengan reply-replyan dan sebagainya. Jadi karena itu berfokus ke penggunaan kata kasar, jadi itu melihat konteksnya itu ya di satu satu tweetnya dengan melihat kalau kata kasar ini digunakan di konteks tweet tersebut, apakah itu beneran kasar atau sebenarnya dia itu tadi ya salah satu masuk ke salah satu swearing function yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tapi sebenarnya memang saat ini kalau nggak salah memang sudah ada beberapa penelitian yang hate speech ini harusnya ada orang yang menyampaikan hate speech ini tidak bisa hanya dievaluasi dari satu tweetnya saja gitu ya. Tetapi hate speech ini hanya bisa di resolve konteksnya itu ketika kita tuh tahu settingnya gitu ya. Tapi masalahnya kan kalau di sosial media kan kita nggak bisa beneran melihat settingnya gitu ya. Apakah yang ngobrol ini temen atau seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya ada penelitian yang idenya itu untuk meresolve konteksnya itu juga melihat dengan reply-nya seperti yang disampaikan Mas Vito tadi gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu ada Mas beberapa penelitian yang datasetnya itu bentuknya itu thread gitu ya untuk mengevaluasi hatefulness-nya atau abusiveness dari sebuah tweet itu sudah pernah dilakukan. Itu tetapi di tweet level, anotasinya di tweet level, levelnya di tweetnya. Jadi misalkan tweet A ini abusif atau enggak gitu ya. Jadi bukan ke katanya tetapi ke satu tweetnya itu sudah ada kalau nggak salah. Tetapi setahu saya di Indonesia belum ada. Kalau Mas Vito mau bikin boleh nih dataset baru eh tentang hate speech yang evaluasinya itu konteksnya satu thread gitu ya, satu pohon gitu ya. Itu bisa bisa harusnya dan itu harusnya bisa bagus juga. Jadi nanti anotator itu mengevaluasinya bukan di tweetnya tetapi dari keseluruhan threadnya gitu ya. Apakah itu abusif atau enggak? Itu kesempatan yang bagus juga. Kemudian tadi yang kedua tentang explainable AI, sebenarnya banyak juga Mas, sudah ada lah ya, mungkin nggak bisa dikatakan banyak, sudah ada penelitian tentang explainable AI yang menggunakan explainable AI untuk hate speech itu sudah ada karena harusnya sih ini
penting juga ya explainable AI untuk abusif karena tadi yang pertama hate speech ini kan sifatnya subjektif. eh Hate speech menurut saya belum tentu hate speech menurut Pak Hanson mungkin ya. Apalagi hate speech untuk orang Surabaya, hate speech untuk orang Jawa Tengah mungkin beda seperti hate speech orang Surabaya ya mungkin ya. Karena kan konteksnya berbeda dan juga settingnya bisa berbeda sehingga explainable AI ini harusnya penting juga di tas ini gitu ya. Setahu saya ada beberapa penelitian di luar negeri yang sudah menggunakan XAI ya, XAI gitu ya. Tapi di Indonesia kembali lagi, kemarin saya sempat baca beberapa paper, mereview beberapa paper, tapi belum banyak di Indonesia. Jadi tetap Mas Vito, jadi kalau misalkan mau penelitian di situ tetap terbuka, masih Oh, baik, Pak. Baik, masih aman gitu ya. baik, Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya, Pak. Oke, terima kasih juga tadi ya. Insya Allah untuk yang konteks ada banyak pendekatan, salah satunya betul tadi reply ya, untuk kemudian dilakukan. Ya, alhamdulillah insya Allah itu pasti potensial. Termasuk juga XAI gitu kan, ya, explainable AI, itu juga insya Allah masih potensial. Walaupun memang sudah ada beberapa. Gitu. Seperti itu Pak Endang, terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir tapi sudah dicolek oleh MC bahwa sudah selesainya, sesinya sudah berakhir. Jadi mohon maaf, mungkin nanti setelah ini boleh nanti tanya ke Pak Endang lewat email mungkin ya, atau mungkin nanti ada kontak lain Boleh yang ya? mungkin bisa Ya, boleh email. dihubungi gitu kan ya, untuk kemudian nanti bisa bertanya lebih lanjut atau bahkan kolaborasi untuk penelitian berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Endang ya atas materinya yang sampaikan, jawaban Sama-sama. pertanyaannya, dan juga insya Allah bisa menambah wawasan kita dan coba menambah tuh kan ya potensi kita untuk kemudian peneliti lebih lanjut, untuk kemudian kolaborasi dan sebagainya. Tadi insya Allah semoga bisa menambah wawasan gitu, kita di dunia akademis. Seperti itu dari saya. Jika ada kurangannya akan mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC ya, Mbak Alia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Endang atas materinya yang sangat insightful serta Bapak Anson yang sudah membantu memandu acara materi inti serta sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Semoga diskusi hari ini benar-benar memberikan insight dan memperkaya pemahaman kita semua. Sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, akan ada door prize berupa e-wallet senilai 100.000 untuk 3 penanya pertama pada sesi tanya jawab. Dan untuk nama-nama yang berhak mendapatkan door prize pada sore hari ini, yang penanya pertama adalah Anas Sofianto dari mahasiswa UPNVYK. Lalu penanya kedua Muhammad Aris Januari dari UII. Lalu penanya ketiga Vito Anargia dari UII juga. Selamat kepada mahasiswa yang telah memenangkan door prize. Silakan menghubungi panitia melalui direct chat Zoom untuk proses konfirmasi hadiahnya. Dan bagi yang belum berkesempatan hari ini, jangan berkecil hati. Terima kasih juga telah berpartisipasi atas keaktifannya. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara Pesantren Sains Data 2026 pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Endang Wahyu Pamungkas PhD atas materi yang insightful, Ibu Chanifa Indah Ratnasari Eskom Mkom atas kultumnya yang menyejukkan hati, Bapak Dr. Hansen Prihantoro Putra STMN atas ketersediaan waktunya dalam memandu jalannya sesi materi inti dan juga diskusi, serta seluruh hadirin Bapak Ibu tenaga pendidik dan rekan-rekan mahasiswa, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dan aktif hingga akhir acara. Sebelum acara benar-benar kita akhiri, mari kita abadikan momen kebersamaan pada sore hari ini dengan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk ketersediaannya dapat mengaktifkan kamera agar dokumentasi dapat berjalan dengan baik. Kami tunggu beberapa saat hingga seluruh peserta siap. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi.
1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan pesantren Sains Data pada sore hari ini. Selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekeliruan dalam tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya Alia Hanifah Windihana, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Andan. Terima kasih Pak Anson, Terima Jennifer. kasih Pak Fatan, Pak Endang, terima kasih. Sama-sama, Pak Pak.